melihat situasi masyarakat bahwa status kesehatan masyarakat itu tidak ditentukan oleh bagaimana dia mencari pengobatan, tapi lebih kepada bagaimana dia melakukan pencegahan terhadap lingkungan dan perilakunya. Jadi kalau dalam teori Bloom itu kan 40%, 30% dipengaruhi oleh perilaku dan kesehatan lingkungan ya, untuk mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan ternyata itu benar karena hanya 20% pengaruh dari pengobatan sebenarnya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Usman Sumantri, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah Ketua ILUNI UI untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ya, baik. Mungkin bisa dimulai dengan cerita kenangan Bapak tentang kuliah. Kalau tidak salah, terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan sampai saat ini berkarir di Kementerian Kesehatan dan menjadi Ketua ILUNI FKM UI. Monggo silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Bambang Sadono. Jadi pilihan itu biasanya karena experience, pengalaman kita di dalam bekerja, dan pilihan itu kemudian akan muncul dengan sendirinya. Jadi saya lama di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Waktu lulus S1 saya di kedokteran gigi, saya berangkat ke Barito Selatan, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Itu daerah yang sangat luas area kerjanya. Di satu kabupaten itu sama dengan seluas Jawa Tengah ya. Jadi penduduknya sangat sedikit, menyebar, dan area kerja kita luar biasa. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa teori-teori yang ada itu memang semua benar ya. Masuk pengalaman saya kemudian bekerja, melihat situasi masyarakat, bahwa status kesehatan masyarakat itu tidak ditentukan oleh bagaimana dia mencari pengobatan, tapi lebih kepada bagaimana dia melakukan pencegahan terhadap lingkungan dan perilakunya. Jadi kalau dalam teori Bloom itu kan 40%, 30% dipengaruhi oleh perilaku dan kesehatan lingkungan ya, untuk mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan ternyata itu benar karena hanya 20% pengaruh dari pengobatan sebenarnya. Nah, ini terbukti dengan COVID ya. Jadi itu nyata teori itu.
Jadi kalau Mas Bambang ke berbagai daerah seperti kasus yang muncul banyak di Asmat, Papua misalnya ya, kenapa orang kena busung lapar ya, karena penyakit-penyakit yang terkait dengan karena kurangnya proses kesehatan lingkungan di masyarakat, vaksinasi tidak jalan, itu menyebabkan musibah yang luar biasa. Jadi saya mau menyatakan bahwa pilihan itu kemudian jatuhlah saya ke kesehatan masyarakat pilihannya. Jadi panjang prosesnya, Mas Bambang. Iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, saya beberapa waktu yang lalu ya, belum ada sebulan, saya wawancara dengan Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi. Beliau juga mengatakan bahwa akan dilakukan reformasi di bidang kesehatan yang lebih mengarah ke preventif untuk kesehatan. Jadi seperti itu kira-kira, Dok, alasannya. Ya, sebenarnya dari dulu gembar-gembornya ya itu. Promotif preventif didahulukan gitu ya. Nah, tapi how to implementation-nya. Itu yang menjadi tanda panah big question-nya. Saya contohkan misalnya ada beliau kan akan segera ya melakukan transformasi 6 area perubahan. Dalam kesehatan itu termasuk transformasi pelayanan primer. Pelayanan primer itu kan lebih kepada bagaimana melakukan fokus untuk puskesmas itu pencegahan. Jadi sekarang bagaimana memperlakukan puskesmas untuk bekerja melakukan pengendalian penyakit, pencegahan penyakit, promotion itu tidak akan pernah optimal. Panjang beban kerjanya untuk pengobatan terlalu tinggi. Itu menurut saya, Mas Bambang ya. Jadi kalau saya kaitkan dengan peserta jaminan kesehatan nasional yang sekarang sudah 227 juta, itu 82%-nya peserta itu dikontrakkan ke puskesmas. Apa akibatnya? Puskesmas mengalami beban kerja tetapi bukan kepada core bisnisnya sebagai pencegahan dan promotion. Dia harus melayani orang sakit ujung-ujungnya. Jadi kalau mau melakukan perubahan itu yang dilakukan salah satunya. Karena sistem pembiayaannya sudah berubah, tapi pelayanan kesehatannya di puskesmas belum berubah. Masih seperti zaman dulu. Yang kedua, dia belum integrated. Walaupun dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 2019 itu menyatakan bahwa puskesmas itu sebagai pembina wilayah. Artinya kalau beban kerja terlalu besar, dia bisa memberikannya kepada swasta, kan gitu ya. Tapi swastanya tidak optimal dimanfaatkan oleh dinas kesehatan. Ini isu-isu ke depan yang memang bagaimana kewajiban negara, dalam hal ini dinas diwakilkan oleh pemerintah tentu sebagai eksekutor, untuk melaksanakan promotif preventif itu dikaitkan dengan sistem secara keseluruhan. Karena sistem pembiayaannya sudah berubah, sistem pelayanannya juga harus berubah. Ini yang belum jalan. Nah, nanti dampaknya terhadap lulusan kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi kira-kira solusinya apa, Dok? Menambah sumber daya di puskesmas atau seperti apa? Atau memindahkan beban puskesmas itu apa ke tempat lain? Ada nggak instalasi kesehatan yang bisa menggantikan puskesmas? Ya, kalau usul saya sebetulnya mudah saja. Jadi yang sudah ada sekarang kita sekaligus menata semua resource, termasuk SDM.
Ada 3 poin penting SDM kita. Satu adalah distribusi, ada program studi yang sudah lebih, ada program studi yang kurang. Terutama adalah dokter spesialis. Itu kan persoalan. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Kesmas itu sudah banyak produksinya. Tetapi bagaimana memanfaatkan tenaga kesehatan ini di masyarakat. Ini termasuk dokter. Dokter itu lulusannya 12.000, dokter umum ya, per tahun. Mas Bambang bisa bayangkan 5 tahun ke depan kita 60.000 tambahan. Itu bisa nambah dari 12.000. Karena dulu saya ikut terlibat dalam proses penempatan itu. Jadi saya mau mengatakan kekurangan dokter itu akan terjadi karena memang maldistribusi. Karena kita tidak boleh mengikat lagi kerja seperti WKS, wajib kerja zaman dulu ya. Itu kan sudah dianggap melanggar HAM. Jadi itu persoalan. Jadi jalan keluarnya menurut saya bagaimana membuat satu peluang kepada teman-teman yang tidak bisa rekrut di pemerintah untuk bisa berpraktek dibuka seluas-luasnya di daerah-daerah. Nah, sekarang sudah distribusinya sulit, maldistribusi maunya di kota-kota besar, tapi kuenya tidak diberikan kepada teman-teman di daerah. Jadi kalau saya bilang gulanya ada di kota, kan dokter juga malas ke daerah. Ya, termasuk juga tenaga kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi, kalau kita bicara sistem kan tidak hanya satu persatu, mengintegrasikan secara keseluruhan. Jadi kalau saya ditanya jalan keluarnya, berikan kesempatan kepada sektor swasta. Dalam tanda petik bukan pemodal ya, tetapi para tenaga kesehatan, dokter, gigi, perawat, bidan, bikin klinik. Tapi saya nggak setuju kalau itu oleh pemodal-pemodal, karena nanti dengan sistem ini kontraknya dengan pemodal, nanti tenaga kesehatannya jadi buruh lagi, kacau. Ya, jadi saya usul memang persyaratan kontrak dengan BPJS karena universal coverage kan. Jadi saya ngomongnya jadi ke pembiayaan kemana-mana karena memang kita bicara sistem. Ya, jadi kalau begitu dibalik, tidak dengan kewajiban nanti dianggap melanggar HAM, tetapi kalau dengan insentif misalnya, jadi siapa yang mau ke daerah ada insentif. Bagaimana kalau itu, Pak? Nah, itu salah satu. Jadi bayangkan kita bandingkan Jakarta, Jogja, Surabaya, atau katakanlah dengan Sulawesi Utara, Manado ya. Kita tidak bisa bandingkan dengan NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Penduduknya sedikit, tetapi menyebar. Ya, jadi kalau di Jakarta itu kelebihan dokter, bahkan sampai kalau kita mau mengatakan dokter dibutuhkan 40 per 100.000, di Jakarta ini 7 kali lipat. Tapi kalau Pak Bambang ke Sulawesi Barat, 10.000 penduduk satu dokter itu udah bagus. Jadi bayangkan bagaimana maldistribusi itu terjadi ya. Bagaimana jalan keluarnya agar masyarakat di daerah terpencil kepulauan perbatasan itu punya akses terhadap pelayanan yang memang insentif pemerintah. Berikan subsidi yang cukup kepada tenaga kesehatan agar mereka mau ke daerah. Jadi usul saya waktu itu sebagai Kepala Badan PPSDM sebesar 25 juta bagi dokter yang mau ditempatkan di daerah terpencil kepulauan perbatasan. 20 juta dari pusat, 5 juta dari pemerintah daerahnya. Kan undang-undangnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanda petik pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, bicara pemerintah. Jadi kalau dia dapat 25 juta itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya usulkan. Sekarang udah inflasi lagi, udah naik lagi mesti. Jadi kalau 25 juta plus nanti dia dapat praktek dan sebagainya ya, masih memungkinkan orang ke daerah. Nah kemudian Prof. Nila Muluk sebagai Menteri Kesehatan waktu itu
mengeluarkan program Nusantara Sehat ya, Mas Bambang yang pernah dengar ya. Jadi kami menempatkan dokter, perawat, bidan, analis laboratorium, tenaga kesmas, farmasi, itu semua kita gelontorkan untuk mengisi daerah-daerah terpencil kepulauan dengan paket. Artinya sekali kirim itu bisa 9 tenaga, 9 jenis tenaga. Dan itu cukup bagus hasilnya. Satu, tenaga kesehatan itu comfort karena kerja teamwork gitu, kita kirim. Tetapi memang mesti, ya itu kebijakan yang memerlukan cukup biaya ya, karena mereka harus disiapkan sebelum berangkat, termasuk mentalnya dan sebagainya. Itu Mas. Yang kedua, kalau mau meluruskan perubahan, memang saya sekali lagi mau mengatakan bahwa dokter itu udah banyak, tetapi kuenya ada di kota. Jadi mestinya gulanya udah mulai dikasihlah ke lapangan gitu ya, ke kabupaten kota yang memang sangat membutuhkan. Mungkin juga ada penghargaan lain Dok yang mau mengabdi di daerah-daerah terpencil, yaitu untuk studi lanjutnya. Kalau dulu kan dokter harus mengabdi dulu baru bisa spesialis misalnya. Sekarang kan bebas. Ya betul. Itu salah satu juga Mas Bambang. Jadi kalau mereka yang sudah ngambil Nusantara Sehat selama 2 tahun, mereka dapat memperpanjang lagi Nusantara Sehatnya, atau mereka mendapatkan peluang lebih besar untuk dapat beasiswa. Kami siapkan di Kemenkes. Ya, apakah dia dokter, dia perawat, dia kesehatan masyarakat, itu bisa S2, bisa spesialis. Yang kedua, dia dapat bobot untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi ASN. Itu memang ada tambahan-tambahan. Ya bagaimanapun kita harus dapat memberikan penghargaan. Seperti dulu, wajib kerja dokter zaman saya dulu kan berangkat ke daerah itu sudah punya SK sebagai ASN, sebagai PNS. Itu yang sekarang sulit dilaksanakan ya, udah berubah sistemnya. Nah, Dok, sekarang sebagai pengurus atau pimpinan ketua ILUNI IKM, apa rekomendasi semacam itu tidak bisa disampaikan, Dok? Bisa, kami kan tetap berkoordinasi ya dengan Kementerian Kesehatan, termasuk juga menggodok transformasi ini juga kita disertakan oleh Bambang. Jadi banyak diskusi-diskusi tentang tentang misalnya transformasi pelayanan primer ya, transformasi pelayanan rujukan, kemudian ketahanan kesehatan, transformasi SDM, dan juga transformasi pembiayaan kesehatan. Kita libat. Bahkan kita memberikan analisis juga ya, karena Pak Menteri sudah punya tim yang bagus. Tiap area transformasi itu sudah punya tim yang bagus. Kita bisa kontribusi di situ, Pak. Apalagi pengalaman kita menghadapi pandemi COVID ini kan pakar-pakar yang lulusan ilmu kesehatan masyarakat kan luar biasa ini mendapat pengalaman langsung yang luar biasa untuk menghadapi. Bagaimana pengalaman dokter? Ya ada hikmah ya di balik COVID itu. Bagi tenaga kesmas yang dulu orang tidak tahu secara lebih dalam apa sih epidemiolog itu, apa sih biostatistik di dalam kesmas, apa sih kesehatan lingkungan, itu sudah mulai banyak dipahami orang ya. Jadi saya lihat teman-teman banyak berkiprah lah di era pandemi ini, terutama dari kesmas, dan barangkali juga petinggi-petinggi negara ini baru sadar ada kesehatan masyarakat ya.
Ada yang seperti itu, Mas. Jadi ya saya lihat ini cukup kondusif karena untuk pengembangan kesehatan masyarakat ke depan mestinya lebih terbuka peluang. Cuma kita masih punya terfragmentatif ya, terfragmentatif gitu. Jadi banyak sekali peminatan, banyak sekali departemen, jurusan di Kesmas itu yang menuju kepada profesi-profesi yang sangat fokus ya. Nah itu barangkali juga ILUNI tugasnya memang meng-create agar departemen-departemen ini bisa terintegrasi gitu ya. Selain bagaimana menjadikan alumni dan ILUNI itu, ILUNI menjadikan pintunya sebagai satu rumah besar, ini yang belum terjadi selama saya pikir itu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Ya, Dok, mungkin bisa diberi gambaran biar orang awam bisa tahu kira-kira tokoh-tokoh yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan masyarakat yang banyak berperan akhir-akhir ini itu misalnya siapa, Dok, misalnya? Kalau dari kita kan udah jelas ada Prof. Iwan, ya, epidemiolog, ada Pak Pandu, kan sering Mas Bambang dengerin di televisi ya. Ya, Prof. Askobat Gani, ada Prof. Askula bidang pembiayaan, tetapi background-nya Kesmas ya. Ini memang lulusan Kesmas itu moderat ya. Contohnya misalnya Pak Prof. Askula, dia di dosen Kesmas, tapi dia keluar negeri ngambilnya kan health insurance. Jadilah kemudian sekarang JKN itu yang dikelola oleh BPJS. Jadi memang banyak ide karena memang kampus ini terbuka ya untuk berpikir gitu, moderat cenderung gitu, lebih bebas. Nah ini saya lihat banyak mengeluarkan teman-teman yang memang punya pemikiran out of the box, Pak Bambang. Jadi saya lihat kiprahnya banyak banget, Mbak, kelihatan sekarang. Tadi saya sebutkan itu baru sebagian kecil, ada Masap, ada banyak juga sekarang teman-teman yang di perusahaan-perusahaan ya menduduki jabatan-jabatan direksi dan sebagainya. Ini yang saya perhatikan, saya lihat cukup bagus. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, Dok. Saya sepintas lalu ya melihat kebijakan Menteri Kesehatan yang sekarang itu akan mengubah porsi anggaran dari tadi yang menyembuhkan dengan yang menjaga itu nanti ke depan lebih besar anggaran yang dipakai untuk preventif tadi. Nah, dengan begitu apa berarti peran para alumni IKM ini akan jauh lebih besar ke depan? Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita tidak bicara soal proporsi pembiayaan sebetulnya ya, tapi bicara soal kebutuhan. Jadi kalau kita mau mengatakan anggaran kita sekarang mau di-balance gitu, untuk apa balance itu? Apakah nanti untuk promotif preventif dibesarin, kemudian yang di pengobatan itu dikurangi, tetapi kebutuhan di pengobatan bisa tinggi. So menurut saya kalau di pengobatan dikurangi, digeser ke sana, kan akan jadi masalah juga karena di sini juga perlu biaya. Jadi kalau saya bilang bukan di balance, tetapi sesuai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan promotif preventifnya itu tinggi, ya memang harus dibiayai sebagai tanggung jawab negara. Kalau pengobatan itu kan sebagian urusannya itu sudah ada di gotong royong masyarakat melalui iuran, ya, melalui iuran masyarakat program jaminan kesehatan nasional. Itu sebagian besar itu masyarakat sudah biayai, ya. Jadi negara ini mestinya sebagian besar memang didorong untuk melakukan
pengendalian penyakit, pencegahan, promosi. Itu yang mesti didahulukan, Mas Bambang. Ya. Tapi saya tidak tahu, mudah-mudahan dengan beliau orang yang bukan dari kalangan kesehatan bisa melihat lebih apa ya, kalau penonton itu lebih komprehensif melihatnya gitu ya. Karena kan kepalanya tidak terkotak-kotak, saya orang ini, jadi dia akan lebih apa yang namanya, lebih komprehensif melihatnya. Ya mudah-mudahan seperti misalnya ini kaitannya dengan misalnya pembangunan berwawasan kesehatan, industri pabrik masih membuang limbahnya ke lingkungan, ya banyak banget nih pekerjaan Kesmas di Mas Bambang. Jadi itu yang harus dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Dan kalau dari dulu uangnya nggak ada, berarti memang kesalahannya diimplementasi. Uangnya ada, nanti implementasinya nggak jalan. So bagaimana rencana strategik itu yang penting. Sesuai dengan rencana strategik penanggulangan kesehatan terkait dengan pencegahan dan promosian serta pengendalian penyakit itu dikaitkan dengan kebutuhan biaya. Jadi jangan dibalik nih, gue sediain uang sekian, apa yang mau dikerjain, yang gitu menurut saya. Rencana kita tuh mau ngapain, uangnya butuh berapa kan gitu. Ya baik dok. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Nah, sekarang kembali ke Iluni IKM ini. Ini kan alumninya tidak semuanya berbasis dokter ya, tenaga medis kan macam-macam. Terus kegiatannya apa aja? Jadi memang kalau itu yang saya bilang agak moderat dari ya. Saya S1 saya Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Masuk ke situ kan menjadi public health. Ya. Karena concern saya adalah bagaimana kesehatan masyarakat itu jauh lebih besar. Berarti untuk menentukan status kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat. Banyak dokter yang berpikir begitu setelah jadi dokter ya. Dokter gigi banyak banget, seperti misalnya Pak Askobat, Prof. Askobat itu background semua dokter. Pak Asbullah, Askobat, Prof. Budi Hidayat, teman-teman kita di situ Prof. Adang Batiar, Pak Iwan, Pak Pandu, semua itu dokter deh Pak. Ya. Jadi kalau apa ya skopnya itu tergantung dari program studi yang diambil. Karena kita banyak sekali keahlian di situ, Mas Bambang. Tidaknya itu ada tujuh jurusan juga peminatan ya, ada di fakultas. Jadi saya banyak, misalnya dokter selesai dia akan mengambil keahlian di bidang health economy, itu kan ada sendiri Mas. Dia mau ambil epidemiologi, dia ada sendiri. Jadi sekarang sudah terfragmented gitu ya. Yang generalnya itu ya tadi S1-nya, kira-kira gitu. Pengabdi cita, berjaya mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Nah, sebagai organisasi alumni, Dok, apa yang kegiatannya ini, organisasi yang dipimpin dokter ini? Satu, memang kita sedang berusaha untuk ada semacam pathway gitu ya untuk jenjang karir dari lulusan FKM. Misalnya jangan sampai dia di lulusan kesehatan lingkungan kerja di puskesmas bertahun-tahun seumur hidup di puskesmas. Terus gimana jenjang? Jadi pathway-nya itu yang mestinya memang kita jadikan jalan keluar gitu ya. Kemudian yang paling banyak ini kita masih mengintegrasikan dari semua departemen. Karena di dalam Iluni itu ada
departemen-departemen lain, Bambang. Jadi ada departemen rumah sakitan, Ya. ada departemen kesehatan lingkungan, ada departemen perilaku, ada departemen epidemiologi, ada departemen gizi. Nah itu kita memang sering ketemu sekarang mempertemukan antara alumni dengan iluni ya, supaya dia dalam satu rumah. Untuk memberikan banyak sumbangan, asupan kepada pengambil kebijakan antara pemerintah dan dunia pendidikan. Antara Kementerian Kesehatan sebagai user dengan Kementerian Pendidikan sebagai produsen. Jadi bagaimana kita bisa menjembatani kebutuhan itu. Itu Mas Bambang yang kita kerjakan. Termasuk juga kita kerjasama dengan berbagai profesi ya. Termasuk kontribusi kita terhadap mahasiswa. Walaupun tidak banyak, kita mengeluarkan juga beasiswa untuk mahasiswa tertentu ya. Kemarin COVID juga awal-awal kami juga mengisi juga tuh seperti mengurusi kebutuhan pulsa, kebutuhan makan. Kita kontribusi juga ya di asrama mahasiswa. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Nah, UI ini kan besar sekali. Jadi alumni-alumninya itu tadi di IKM aja macam-macam, apalagi kalau seluruh UI. Nah, ini apakah juga ada integrasi gitu atau mungkin ada kolaborasi dengan semua itu? Karena tadi beberapa persoalan kesehatan itu kalau diselesaikan komprehensif itu kan mungkin akan lebih cepat, lebih mudah. Ya, malah saya lihat, saya alhamdulillah nih, Pak Andre sebagai Ketua Iluni ya, beliau bisa menangkap banyak hal terkait dengan kesehatan. Ya. Apalagi COVID ini, saya lihat Iluni UI itu berkiprah di mana-mana ya, termasuk juga bencana dan sebagainya itu cepat ikut turun gitu ya. Ini saya puji ya. Jadi bagaimana mempersatukan teman-teman di Iluni Fakultas itu menjadi satu kegiatan-kegiatan yang cukup besar, termasuk menyediakan vaksinasi bagi lulusan Iluni, bahkan masyarakat secara lain terbuka. Saya pikir ini positif banget ya, Mas Bambang. Yang lain saya lihat juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal fakultas, ada yang sifatnya integrated dari seluruh fakultas juga banyak dilakukan. Itu saya lihat positifnya ya. Jadi UI walaupun besar, walaupun mungkin belum banyak juga, tetapi rasanya semakin baik ya ke depan. Ya. Mudah-mudahan sih mensupport semua kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan ini semakin baik. Ya. Dokter sendiri kan berkarir di Kementerian Kesehatan. Apakah tidak bisa langsung ini aspirasi-aspirasi yang ada ini langsung dikomunikasikan atau menjadi kebijakan? Ya, kadang-kadang saya itu berperilaku sebagai Ketua Iluni, kadang-kadang berperilaku sebagai pejabat kesehatan. Jadi dua-duanya ya bisa masuk lah. Tapi biasanya yang sangat teknis ya. Karena seperti COVID ini kan kita penanggulangannya ikut terlibat juga banyak. Teman-teman di Iluni juga saya lihat bahkan sampai yang ada di daerah-daerah di Pekanbaru, di Kalimantan Barat, sebagaimana mereka sangat aktif ya. Walaupun kita jauh gitu, mereka tetap bisa melakukan kerjasama bareng. Ya, mungkin terakhir dokter kan sekaligus orang lapangan, tahu kebutuhan di lapangan. Nah,
Kemudian apa saran kepada institusi ya, kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI maupun saran kepada mahasiswa, alumni yang baru dalam mempersiapkan diri tadi supaya mereka benar-benar bisa menjawab persoalan besar dari kesehatan Indonesia ini. Dari fakultas dulu ya, Ya. Mas Bambang. Jadi kalau sudah bicara fakultas, saya merasakan jauh banget. Fakultas Kesehatan Masyarakat itu terbuka, yang bisa memacu mahasiswa itu untuk belajar mandiri ya. Itu satu kelebihannya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Karena mahasiswa kesehatan masyarakat tanpa belajar sendiri akan ketinggalan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi di kesehatan masyarakat itu cukup moderat ya, cukup bagus. Dari zaman saya 92, teknologi aplikasi dan sebagainya dalam dunia kampus itu sudah berjalan sangat bagus. Cuma ada satu hal barangkali update terkait dengan kurikulum ya. Kemahasiswaan rasanya memang perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang tadi disampaikan Mas Bambang. Jadi kalau saya usul memang lebih banyak disediakan laboratorium di masyarakat ya. Karena kesehatan masyarakat itu satu ilmu yang implementasinya langsung di masyarakat, jadi harus disediakan laboratorium yang cukup. Nggak bisa dia hanya sekedar kampus. Ya. Jadi mestinya memang persentase untuk terkait dengan kurikulum itu lebih banyak praktek di lapangan agar tahu apa nanti ke depan yang menjadi rencana strateginya untuk pengembangan layanan kesehatan lebih bagus. Jadi mencetak pemikiran mahasiswa itu agar tidak terlalu kecil skup, jadi harus luas. Karena itu saya menyambut baik dengan adanya kampus Merdeka itu ya. Itu saya pikir linknya luar biasa, itu diberikan kesempatan teman-teman membuka diri masuk ke kawasan-kawasan untuk belajar di desa-desa, tahu persoalan kesehatan masyarakat. Tidak hanya Jakarta, tapi sampai Papua, sampai ke Sulawesi, yang sangat luas itu ya. Rasanya bisa banyak disumbangkan mahasiswa kita. Ya, Dok. Terakhir saya mau tanya begini. Ternyata kan banyak mahasiswa dari luar negeri yang belajar ilmu kesehatan masyarakat itu di Indonesia. Itu para alumninya tetap berkomunikasi, saling belajar atau seperti apa? Iya, biasanya memang tiap tahun kan ada pertukarannya. Ya. Jadi kalau jangan aneh kalau ada mahasiswa Perancis nongkrong di kampus berbulan-bulan ya, dia ingin tahu lebih dalam. Karena bagi mereka misalnya beda banget nih adat istiadat, budaya. Kan mereka selalu melihat kesehatan itu dari sisi holistik ya, karena kaitannya dengan perilaku, dengan budaya, dengan segala macam. Mereka belajar justru mendalam di situ. Di Prancis dia nggak dapet. Dia datang ke Indonesia tuh bisa nongkrong di di desa-desa itu dengan Pak Lurah, bisa dapat ilmu banyak, itu dia nggak dapat di luar negeri. Jadi rasanya memang itu bagus karena itu menjadi bahan tulisan mereka juga. Ya. Baik, terima kasih sekali. Bapak Dr. Gigi Osman Sumantri, Magister Kesehatan Masyarakat, Ketua Iluni UI, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.